Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita sudah memasuki bulan Ramadan. Tentu bulan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Salah satu keistimewaan daripada bulan Ramadan ialah ia sebagai bulan maghfirah, bulan ampunan. Kenapa ampunan yang ditonjolkan atau diistimewakan pada bulan ini? Rasulullah SAW dalam riwayat At-Tirmidzi pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap manusia, setiap keturunan Nabi Adam itu pasti tidak akan pernah terlepas dari namanya kesalahan atau perbuatan dosa. Tetapi kata Rasulullah, wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah atau berbuat dosa itu ialah mereka yang bertaubat. Jadi sebenarnya manusia yang disebut dengan orang baik itu ialah bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah, tetapi orang yang baik itu adalah ketika ia berbuat kesalahan atau perbuatan dosa, ia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertaubat kepadanya. Maka dalam surah ketiga Ali Imran misalnya ayat 133, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk bersegera kepada ampunan Allah ketika kita berbuat dosa. Artinya ketika kita berbuat dosa tidak perlu ditunda-tunda untuk bertaubat. Ketika kita melakukan kesalahan, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada bulan Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan ini disebut dengan bulan maghfirah, bulan ampunan. Rasulullah SAW pun memberikan keterangan kepada kita, penjelasan kepada kita dalam 3 hadis dengan redaksi yang hampir sama, bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat misalnya dalam hadis yang pertama, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah bahwa dosanya akan diampuni, wahtisaban, dan hanya mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap pujian dari orang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada siang hari ketika kita berpuasa, Allah menjanjikan ampunan kepada kita. Lalu bagaimana saat malam hari? Dalam sabda yang lain Rasulullah bilang, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang membangun pada malam hari, malam harinya digunakan untuk beribadah, dalam konteks ini ialah sholat sunnah tarawih, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari kita berpuasa, Allah ampuni dosa kita. Malam hari kita sholat sunnah tarawih, dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup 2 itu. Rasulullah dalam hadis yang ketiga dengan redaksi yang hampir sama, beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar, ketika Lailatul Qadar ada, dia menghidupkan malam-malam harinya imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan kepada Allah, yakin kepada Allah akan diampuni dosanya, wahtisaban, dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas beribadah kepadanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama seperti ketika kita berpuasa dan sholat tarawih, dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghidupkan malam pada malam Lailatul Qadar tidak hanya dengan sholat sunnah tarawih, bisa juga diisi dengan misalnya membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ikut pengajian, ada kajian tafsir, ada kajian fikih dan lain sebagainya, maka itu termasuk juga dengan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar.
Maka pada bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan semangat kita, tingkatkan motivasi kita untuk lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan puasa pada siang harinya, sholat tarawih pada malam harinya, atau membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah pada bulan Ramadan kali ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Terima kasih, kita tutup dengan pantun jalan-jalan ke kota Bali. Jangan lupa bawa peci. Semoga Ramadan kali ini bisa kita diampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.